Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil 'asin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sungguh mencintai orang-orang yang pandai bersyukur. Pada kesempatan ini kita mulai dengan rasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mari kita syukuri dengan membaca kalimatul tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan, syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Adapun yang selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kami harapkan ilmu itu akan membawa keberkahan bagi kita, sehingga kita bisa bertambah iman dan takwanya, bertambah tenang hidupnya, bertambah banyak harta yang kita miliki, dan berkah dunia dan akhirat. Allahumma amin. Adapun judulnya yang kami ingin sampaikan adalah kisah nyata hidup tenang, harta melimpah, berkah 2 amalan sholawat. Pada kesempatan ini ingin kami sampaikan 5 hal. Yang pertama, awal kisah nyata. Yang kedua, keprihatinan suami istri. Yang ketiga, suami istri mulai berbisnis. Kemudian yang keempat, bisnis lancar. Dan yang kelima, cara mengamalkan ilmunya. Kita mulai yang pertama. Kisah ini berawal dari kebangkrutan usaha istrinya. Mengapa terjadi kebangkrutan? Karena biaya operasional itu lebih besar daripada pendapatan. Berhubung waktu itu berjualan di lain kecamatan yang sangat jauh, kemudian dagangannya juga tidak begitu laku, sehingga harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak dan juga angsuran kepada sales, karena menggunakan sistem konsinyasi, barang dagangan datang kemudian bayar belakangan. Dan itu ternyata juga memberatkan karena ternyata bisnisnya tidak lancar atau besar pacak daripada tiang. Kemudian yang ketiga, akhir cerita bahwa kepercayaan dari sales mulai luntur dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Sebagai orang yang beriman, suami istri ini tidak kehilangan arah. Tapi itu semua dianggap sebagai cobaan hidup yang harus dilakukan dan yakini itu semuanya ada hikmahnya. Maka ia pun melakukan satu penataan manajemen hati. Kedua suami istri ini hatinya ditata. Dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ia memperbanyak sholat malam dan memperbanyak sholawat. Kemudian yang kedua, mengadakan penataan manajemen bisnisnya. Bisnisnya juga diatur sebaik-baiknya dengan pembukuan yang rapi, kemudian memilih sales yang bisa memberikan kelonggaran di dalam mengangsur barang dagangannya yang dikonsinyasikan itu. Kemudian memulai bisnis baru, bidang yang sama, yaitu berdagang pakaian. Kemudian
saat memulai itu juga ada kesulitan. Namun Allah memberikan jalan yang tidak disangka-sangka, ternyata satu mendapatkan pinjaman orang tua, famili, dan rekan. Dan memang tidak menginginkan untuk pinjam ke bank karena merasa tidak mampu untuk mengembalikannya. Kemudian yang keempat, setelah itu bisnis lancar, makin lama makin berkembang, dan tidak terasa uang pun cukup, maka bisa membangun rumah, bisa berhaji, bisa memberi tanah ke sana kemari, dan semuanya uang didapat dengan mudah, bisa punya mobil, dan hidup tenang dalam beribadah dan bermuamalah. Itu ternyata juga tidak mudah, karena melalui seleksi yang luar biasa dari Allah, karena sudah bisa melalui cobaan hidup yang berat, namun ya tetap istiqomah untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara mengamalkannya, ya selalu selama dalam keprihatinan itu selalu tidak lupa untuk sholat taubat 2 rakaat. Kemudian wirid istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim itu ringan. Yang kedua, sholat hajat 2 rakaat, dan setelah itu membaca sholawat Nabi yang bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatar ridho wardo an ashabihir ridho. Itulah sholawat Nabi yang dibaca 100 kali. Yang artinya, ya Allah, beri karunia kesejahteraan atas junjungan kami Muhammad, kesejahteraan yang diridhoi dan diridhoilah daripada sahabat-sahabat sekalian. Kemudian setelah itu ia pun tidak pernah lupa setiap selesai sholat maghrib dan selesai sholat subuh selalu membaca sholawat Nuril Anwar sebanyak 10 kali. Adapun sholawatnya yang berbunyi demikian. Allahumma sholli wa sallim ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Itulah sholawat Nuril Anwar yang dibaca 10 kali setiap selesai sholat maghrib dan juga 10 kali setelah selesai sholat subuh. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat ad-dirqni yang bunyinya demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qad khaynati ad-dirqni. Itu hanya 10 kali selesai sholat subuh dan sholat maghrib. Demikian kisah nyata hidup tenang dan harta melimpah berkat 2 sholawat itulah yang selalu diamalkan sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita, dan barangkali ada kesalahan semuanya datang dari kami karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tepatnya salah dan lupa, dan juga barangkali ada kebenaran. Itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.